Mohon berdiri bertiga. Untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Untuk terdakwa Muhammad Hatta mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Untuk terdakwa Kasdi Subagiono. 1. Menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Hari ini kita dipaparkan sebuah kabar-kabar yang menyayat hati, yang kemudian membuat sebuah penyesalan. Saya kira bagi sebagian orang yang telah memilih orang-orang ini, partai-partai ini menjadi pemimpin-pemimpin kita, ternyata pekerjaannya adalah mengeruk uang rakyat, memeras anak buah, dan kong kali kong mengakali berbagai peraturan. Ini kita ingat ada menteri dari Nasdem SYL, Syahrul Yassin Limpo ya, kalau tidak salah itu kepanjangannya. Makin terkuak hari ini. Tamak bin Rakus. Sudah Rakus bin Tamak lagi ya. Rakus dan Tamak podowai sebetulnya. Tapi kita lihat bagaimana hanya untuk sekedar merenovasi kamar anaknya, dia minta dananya dari anak buahnya, dari pegawai Kementan. Sehingga anak buahnya harus mengakali. Jangan-jangan nanti kemudian pengakalannya juga merugikan uang negara. Kalau uang negara itu faktanya adalah uang rakyat, uang kita, uang pajak yang kita bayarkan sehari-hari. Beli mie instan, beli kopi, beli beras, beli apapun uang yang kita keluarkan itu nyaris semuanya berpajak. Dan pajak itu masuk ke negara, kemudian digunakan oleh para menteri-menteri yang brengsek ini. Jadi pertanyaannya, kita kemudian berpikir, apakah semua menteri ini sebrengsek SYL yang untuk kepentingan pribadinya loh? Tadi untuk renovasi kamar anaknya. Kemudian kita dengar juga bahkan dia umroh bersama keluarganya itu dibiayai Kementan. Sampai anak buahnya kelimpungan. Ini kita harus mengakali uang dari mana ini.
Dan bukan hanya di kementerian, di Kementan, di BUMN juga begitu. Erick Thohir ini ya. Waskita ya. Ketahuan ada persoalan, kemudian dimintain uang 10 miliar oleh BPK, akhirnya dia membuat pekerjaan fiktif untuk menyogok BPK. Ya Allah, kita ada di negara apa ini? Kita diperas, rakyat benar-benar diperas keringatnya untuk ketamakan dan kerakusan para politisi di Jakarta sana. Bagaimana Pak Jokowi? Anak buah Anda kok brengsek-brengsek semua. Apakah karena ngikutin cara Anda? Itu pertanyaan yang mungkin tak harus dijawab. Kita tahu jawabannya sendiri. Mari kita lihat, mari kita saksikan bagaimana kebrengsekan para menterinya Jokowi ini. Ini bahkan kalau di Detik News judulnya tuyul-tuyul. Nasib tuyul-tuyul ex Menteri Sahrul. Tuyul-tuyulnya dalam tanda kutip ya, kita tahu tuyul itu konon katanya sering disuruh oleh majikannya untuk mencuri uang. Gitu kan? Coba kita saksikan. Para pegawai Kementan tidak punya pilihan. Mereka harus menuruti kemauan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Jika tidak, ancaman mutasi akan selalu menghantui. Hal ini terungkap dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa SYL. Direktur Kementan Nonaktif Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagiono di Pengadilan Tipikor disampaikan kemarin, ya, Senin. Sejumlah saksi dalam sidang tersebut mengaku bahwa ancaman penonaktifan tersebut tidak berhenti pada kata-kata. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian, Ali Jamil Harahap yang hadir sebagai salah satu saksi mengatakan ada salah satu petinggi Kementan yang dinonjobkan karena tidak memenuhi permintaan SYL. Jadi SYL itu sense of belonging-nya tinggi, ya. Rasa memilikinya tinggi. Barangkali dia merasa bahwa Kementan itu punya dia. Apapun kebutuhan pribadinya harus dipenuhi oleh Kementan. Brengsek banget nih orang ya. Hal itu ia ungkapkan saat menjawab pertanyaan jaksa terkait konsekuensi yang akan diterima oleh pegawai Kementan jika tidak mengindahkan keinginan SYL. Kemudian apakah sepengetahuan Bapak, apakah ada pihak yang pernah mendapatkan konsekuensi tersebut karena tidak memenuhi permintaan? Tanya jaksa. Ya, yang langsung terkait itu kami tidak bisa jawab, cuman misalnya kalau dari kinerja termasuk itu salah satu direktur kami pernah diberhentikan, kata Ali. Maka untuk menghindari resiko ini, beberapa pegawai hingga petinggi Kementan pun terpaksa merogoh dana pribadi hingga membuat budget fiktif untuk mengakomodasi kebutuhan SYL. Jadi pemerasan, intimidasi ditindaklanjuti dengan kebohongan, dengan kecurangan, membuat budget fiktif. Gila kan? Sukim Supadi, Kabag Umum Dirjen Kementan, juga menjadi saksi dalam persidangan itu menyebut ada permintaan sejumlah 200 juta untuk merenovasi kamar di salah satu rumah anak SYL. Di salah satu rumah lagi, berarti rumahnya banyak. Hanya untuk renovasi kamar saja 200 juta. Duitnya minta dari pegawai Kementan. Astagfirullahaladzim. Ini loh, petinggi-petinggi kita begini nih kelakuannya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Supandi mengaku harus menggunakan uang pribadinya. Hal ini ia lakukan karena tidak ada dana tersedia di kantornya. Lagian bukan untuk kebutuhan pribadi dia. Gimana ini? Mohon maaf yang mulia, karena di kantor nggak ada uang saya yang dipinjam. Sementara itu saksi lain mengatakan hal yang serupa ia lakukan untuk membayar gaji pembantu Syahrul di Makassar. Rumah pribadinya berarti ya. 35 juta. Uang Hermanto telah berpindah tangan ke rekening atas nama Teresia. Siapa Teresia? Nama anaknya. Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian
itu mengatakan bahwa uang tersebut tidak dikirim sekaligus melainkan melewat 3 kali pengiriman. Meski demikian ia menyebut uang itu sudah dikembalikan dari dana hasil patungan Eselon 1 untuk membeli hewan kurban atas nama SCL. Astagfirullahaladzim. Ugal-ugalan begini ya. Soal biaya-biaya lain di luar operasional, Hermanto mengatakan Direktorat PSP membuat perjalanan dinas palsu. Hal itu ia jelaskan saat menjawab jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam persidangan sebelumnya. Jadi rusak, ini yang disebut dengan lingkaran setan. Pemerasan, intimidasi, ditindaklanjuti dengan kebohongan, mencuri uang rakyat. Jadi pengen banyak minum saya. Tadi saksi sudah jelaskan di awal kan, tidak ada anggarannya, tidak ada dipanya. Lalu dari mana sumber uangnya ini? Pada urunan untuk memenuhi permintaan itu, tanya jaksa. Itu umumnya kita siasati saja. Apa kita ambil dari dukungan manajemen perjalanan, misalnya seperti itu, dari perjalanan teman-teman. Siasati itu artinya mengakali. Mengakali itu artinya curang. Rezim curang memang ujung follow up-nya ya curang. Terus saja begitu. Ini fakta persidangan ini. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun merespon apakah praktek yang dilakukan para pegawai Kementan juga akan diproses secara hukum. Dia menjelaskan pegawai ini akan diserahkan ke Inspektorat Kementerian untuk diproses. Walaupun dia berada dalam tekanan untuk melakukan kebohongan, kecurangan, perampasan, ya tetap saja dia bersalah. Dan harusnya dia punya prinsip dong. Kalau perlu keluar saja. Kayak yang mau hidup selamanya aja nih orang. Lalu bagaimana nasib pegawai Kementan yang melakukan kecurangan ini? Ya itu akan ditindaklanjuti dengan cara lain katanya. Kalau harus semuanya di penjara, mungkin penjara menjadi terlalu penuh. Barangkali begitu ya. Tapi kan ya ini konsekuensi. Makanya syariat Islam memberikan solusi. Ya, curang potong tangan. Kan gitu, mencuri potong tangan. Jadi ada efek jerahnya.